Di sebuah desa kecil di Persia, hiduplah seorang pemuda bernama Abu Yazid Al-Bustami. Kelak dikenal sebagai salah satu sufi besar yang namanya menggema sepanjang zaman. Namun sebelum cahaya ilmunya menerangi dunia, ada satu cahaya lain yang menuntunnya lebih dahulu, cinta seorang ibu. Sejak kecil, Abu Yazid tumbuh dalam keluarga sederhana. Ibunya menjahit, merawat rumah, dan mendidik anak-anaknya dengan kelembutan. Ia sering berkata, "Yazid, jika kau ingin menemukan Tuhan, temukan dulu di dalam ridha ibumu." Kalimat itu menancap dalam hati Abu Yazid, lebih dalam daripada gurun menahan jejak kaki. Suatu malam, ketika angin dingin menusuk, ibunya terbangun. "Yazid, ibu haus," katanya pelan. Abu Yazid bergegas keluar, mencari air di tengah gelap. Ia berjalan melewati lorong kampung, mengetuk pintu-pintu, hingga akhirnya mendapatkan setetes air dari sumur yang jauh. Ketika ia pulang, ibunya telah tertidur kembali, tapi ia tak membangunkannya. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam mangkuk air dengan tangan yang mulai gemetar oleh dingin. Beberapa saat kemudian, malam berganti dini hari. Ibunya terbangun, melihat air di tangan putranya. Ia bertanya, "Mengapa kau tidak membangunkan ibu?" Abu Yazid menunduk. "Bagaimana mungkin aku membangunkan seseorang yang tidur dalam damai? Bukankah surga berada di bawah telapak kakimu, ibu?" Air mata pun jatuh di pipi ibunya. Ia menyentuh kepala putranya dan berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku ini terang bagi dunia, sebagaimana ia telah menjadi cahaya bagi hatiku." Dan sejak hari itu, jalan Abu Yazid berubah. Ia belajar bukan hanya dari kitab, tapi dari pengabdian, dari kerendahan hati, dari senyum ibunya. Ketika murid-murid bertanya kepadanya, "Guru, dari mana engkau mendapatkan derajat spiritual setinggi ini?" Abu Yazid menjawab lembut, "Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya berusaha membuat ibuku bahagia. Semua jalan menuju Tuhan selalu dimulai dari sana." Di sebuah padang pasir yang luas, hiduplah seorang penggembala unta bernama Raffi. Sejak kecil ia tumbuh di bawah terik matahari dan bisikan angin gurun. Meski tubuhnya kuat, hatinya selalu terasa kosong. Setiap malam, ia menatap bintang dan bertanya dalam sunyi, "Untuk apa aku hidup? Apa tujuan langkah-langkahku?" Suatu hari, saat menggiring unta menuju oasis, ia mendengar para kafilah bercerita tentang seorang guru sufi yang tinggal jauh di balik Bukit Merah. Mereka berkata, "Barang siapa ingin menemukan cahaya hatinya, datanglah kepadanya." Kata-kata itu menyalakan api di dada Raffi. Ia pun memutuskan melakukan perjalanan. Padang pasir tidak memberinya jalan. Mudah badai pasir memukul wajahnya. Rasa haus menjepit tenggorokannya, tetapi ia terus melangkah. Setelah berhari-hari, Raffi tiba di sebuah gubuk sederhana. Di depannya duduk seorang lelaki tua, berjubah putih, dengan senyum tenang. "Aku ingin berguru padamu," kata Raffi. "Ajari aku tentang makna hidup." Guru itu menatapnya lama. "Apa yang kau tinggalkan di belakang untuk datang kepadaku?" Raffi menjawab, "Segalanya, waktuku, tenagaku, bahkan untaku." Guru itu tersenyum. "Kalau begitu, kau tak perlu belajar dariku. Gurumu adalah perjalananmu sendiri." Raffi tertekan. "Apa maksudmu?" "Saat kau melawan panas, itu kesabaran. Saat kau tidak menyerah meski tersesat, itu keteguhan. Saat kau memberi minum untamu sebelum dirimu sendiri, itu kasih. Semua itu adalah pelajaran. Kau sudah berjalan bersama gurumu sejak awal, hanya kau tak menyadarinya." Hening menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya, hati Raffi terasa lapang. Ia pun kembali ke padang pasir. Namun kini setiap langkahnya berbeda. Gurun yang dulu tampak kosong, kini penuh makna. Dan Raffi mengerti, ia bukan hanya penggembala unta, ia adalah penggembala hatinya sendiri. Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah seorang pria yang setiap malam merasa dihantui bayang-bayang ketakutan. Ia merasa hidupnya gelap, hatinya berat, dan pikirannya kacau. Hingga suatu malam, ia memutuskan mendatangi seorang sufi tua yang dikenal mampu menenangkan hati siapapun yang datang kepadanya. Dalam perjalanan,
pria itu terjebak dalam hujan. Ia berteduh di samping sebuah sumur tua. Saat melihat ke dalam, ia melihat bayangan wajahnya gelisah, muram, dan seolah tidak ia kenali. Ia bergumam, "Beginikah diriku sekarang? Sungguh jauh dari kedamaian." Tak lama, sang sufi tiba. Ia tersenyum seakan sudah mengetahui apa yang pria itu rasakan. "Mengapa engkau menatap sumur dengan begitu sedih?" Pria itu menjawab, "Aku ingin menemukan diriku, tapi yang kulihat hanya bayangan yang kusam dan kacau." Sang sufi lalu melemparkan kerikil kecil ke dalam sumur. Permukaan air bergetar. Bayangan itu terpecah, bergelombang, lalu hilang. Pria itu terkejut. "Mengapa kau mengusir bayanganku?" Sufi berkata lembut, "Aku tidak mengusirnya. Aku hanya menunjukkan bahwa apa yang kau lihat bukan dirimu melainkan kegelisahanmu." Ia duduk di tepi sumur, mengajak pria itu duduk di sampingnya. "Wahai anak jiwa, ketika air hatimu keruh oleh ketakutan, apapun yang kau lihat akan tampak buruk. Bukan karena dirimu buruk, tapi karena matamu dipenuhi awan." Pria itu terdiam. Hujan perlahan berhenti. Sufi melanjutkan, "Biarkan air itu tenang. Diamlah. Bernapaslah. Hadirkan Tuhan dalam batinmu. Maka bayang-bayang akan berubah menjadi cahaya." Beberapa menit kemudian, permukaan sumur kembali jernih. Bayangan pria itu muncul lagi, namun kini lebih tenang, seolah ikut bernapas bersama hatinya. Sufi berkata, "Lihatlah, wujudmu tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah hatimu, dan hatimu bisa jernih kapan saja jika engkau berhenti mengaduknya dengan ketakutan." Dengan mata yang hangat, pria itu berkata, "Guru, jadi kedamaian bukan dicari keluar?" Sang sufi tersenyum. "Kedamaian bukan sesuatu yang hilang. Ia selalu ada di dalam dirimu. Engkau hanya perlu berhenti membuat gelombang." Malam itu, pria itu pulang dengan langkah yang berbeda. Ia tak lagi dikejar bayang-bayang. Ia telah belajar bahwa setiap hati adalah sumur yang dalam, dan kejernihan adalah pilihan yang bisa ia panggil kapan saja. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, hiduplah seorang pemuda yang selalu merasa gelisah. Setiap hari ia menatap langit, melihat burung-burung bebas terbang, lalu berkata, "Mengapa hidupku terasa berat? Mengapa aku tak bisa setenang angin?" Suatu malam, ia mendatangi seorang sufi tua yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Sang pemuda berkata, "Guru, ajarilah aku bagaimana meraih ketenangan. Hatiku terasa penuh beban." Sang sufi tersenyum lembut. Ia mengambil seekor burung kecil yang sedang dirawatnya. Burung itu tampak sehat, tetapi tidak pernah terbang. Sufi berkata, "Lihatlah burung ini. Ia punya sayap, tetapi ia lupa bahwa ia bisa terbang." Pemuda itu mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin seekor burung lupa terbang?" Sufi menjawab, "Karena sejak kecil ia dibesarkan dalam sangkar. Ia percaya bahwa dunia hanya selebar jeruji. Ketika aku membukakan pintunya, burung ini tetap diam. Ia telah meyakini batas yang tidak pernah ada." Pemuda itu terdiam lama. Sufi itu lalu menatapnya dalam-dalam. "Anakku, bukankah engkau juga begitu? Engkau membiarkan pikiranmu membangun sangkar. Engkau percaya pada ketakutanmu lebih daripada kekuatanmu." Ia kemudian membuka telapak tangannya. Tempat burung kecil itu bertengger. Angin malam berembus lembut. Perlahan, burung itu mengepakkan sayap, dan untuk pertama kalinya, ia terbang menggapai gelap yang penuh bintang. Sufi berkata, "Ketenangan bukan ditemukan dengan lari dari dunia. Ia lahir ketika engkau ingat bahwa hatimu punya sayap kesabaran, syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan. Jika engkau menggunakannya, tak ada beban yang tak bisa kau tinggalkan." Pemuda itu menunduk, merasa seolah beban di dadanya perlahan luruh. Ia berbisik, "Guru, apakah aku juga bisa terbang seperti burung itu?" Sufi tersenyum, "Engkau diciptakan bukan untuk merangkak. Engkau hanya lupa. Ingatlah siapa dirimu, maka langit akan menjadi sahabatmu." Dan malam itu, pemuda itu pulang dengan langkah ringan, karena untuk pertama kalinya, ia tidak mencari ketenangan. Ia menemukan arah pulang menuju hatinya sendiri.